Wallahu a'lamu bi imanikum. Allah mengetahui, lebih tahu dengan iman kamu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui iman kamu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Ia mengetahui iman kamu? Ini menunjukkan bahwa di dalam memilih pasangan, dalam memilih jalan kehidupan, di dalam pernikahan, jangan dianggap ini hanya sebatas apa? Sebatas muamalah saja. Nah, ini kan sebatas pergaulan, batas. Tidak. Perkara keimanan ada kaitannya dengan pernikahan tersebut. Jadi disinilah ulama mengatakan bahwa hubungan antara nikah dengan landasan akidah itu kuat. Nah, inilah yang berbeda cara pandang orang sekarang ini. Kenapa? Sebagian orang menganggap bahwa nikah ini hanya sebatas seremonial. Banyak orang menganggap urusan menikah ke urusan badunia. Berhati-hatilah memahami persoalan pernikahan dengan cara seperti itu. Tidak sedikit orang tua hari ini, kalau sudah dicampuri dengan urusan, kalau sudah diingatkan dengan urusan agama, pernikahan, mereka sering memberontak, enggan. Jalai didangai itu sadonya, biar lek awak dia. Bilo lo lay, hari sehari kenya. Nah, ini adalah orang Muslim yang tidak tahu dengan kedudukan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perkara tentang pernikahan itu dengan iman. Wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd. Apa kata al-Imam At-Tabari? Wa hadha min al-muakhkhar alladhi ma'nahu taqdim. Sebenarnya ini maknanya taqdim, di awal, tapi di tempat ditaakhirkan penyebutannya. Bagaimana menafsirkannya? Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankil muhsanatil mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat falyanki ba'dukum ba'd, bermakna falyanki hadha fatatu hadha. Artinya apa? Antar sesama kamu hendaklah saling melihat mana yang mungkin dijodohkan antara anak-anakmu yang sama kadar keimanannya denganmu. Allah yang tahu dengan iman kamu, tapi hendaklah kamu sekalian menjadikan ukuran iman itu sebagai alasan untuk menjalin kebersamaanmu. Ba'dukum min ba'd. Perhatikan itu. Nah, jangan sampai pertimbangan yang paling utama itu apa? Pertimbangan utamanya material, jadi materialistis. Tapi imanlah yang menjadi timbangan utama. Termasuk juga
orang yang beripar bisan. Siapa yang hendaknya, yang patut untuk kita dekatkan anak kita dengan keluarga tertentu? Ukuran iman itu jangan menjadi ukuran di belakang. Karena pernikahan bukan hanya sekedar pertemuan dua orang anak manusia, tetapi juga kita kan sudah bahas tentang ikatan mahram. Terjalinnya ikatan yang tidak bisa diputus kembali oleh manusia. Pernikahan bisa diputus oleh manusia dengan talak, tapi ikatan mahram tidak bisa diputus. Nah, kemudian datang setelah Allah SWT memberi petunjuk untuk memilih. Kalau tidak mungkin wanita merdeka, silakan wanita mukminah yang berstatus budak. Kemudian Allah katakan, wallahu a'lamu bi imanikum, ay wallahu a'lamu bi imani man amana minkum billahi wa rasulih wa ma ja'a bi min indillah fa saddaqa bidzalika kullah. Kata al-Imam At-Tabari, Allah mengetahui iman kamu, siapa yang benar-benar beriman di antara kamu dengan Allah dan Rasulnya dan apa yang datang dari sisi Allah, sehingga dia membenarkan, mempercayai petunjuk semua ini. Artinya apa? Nikahkanlah, menikah dengan wanita merdeka dari kalangan orang beriman. Orang yang tidak mampu silakan cari wanita yang budak, tapi ingat, tetap harus pertimbangkan keimanannya dan secara lahiriah. Jadi bagaimana cara melihat keimanan tersebut? Allah mengetahui iman yang ada di dalam hati. Tapi manusia punya hak untuk melihat zawahir, tanda-tanda keimanan itu. Ini menunjukkan bahawa pernikahan tidak boleh lepas dari aspek keimanan. Jadi dengan ayat yang mengatakan wallahu a'lamu bi imanikum, Allah yang maha tahu dengan iman kamu, berarti apa? Seseorang hendaklah melihat alamat lahir dari iman tersebut. Jadi kalau memilih pasangan, memilih siapa yang akan menjadi istri, itu juga wanita kalau memilih siapa yang akan menjadi calon suaminya, harus mencari tahu bagaimana keimanannya. Kan kita tidak tahu iman, Allah yang tahu iman seseorang, betul. Tapi ingat, zawahirul iman, tanda-tanda lahiriah keimanan itu bisa kamu lihat, bisa kamu jadikan ukuran. Kalau kece orang awak apa nalai menunjukkan nan batin, tetapi lah banyak tidak terpakai. Tahu saya beberapa kali pernah didatangi ke sini, saya boleh menikahkan anak ambo buya ke calonnya nama masuk Islam. Jadi lo masuk Islam alun lain, bilo ya sebelum nikahnya masuk Islam. Kecendak nak memereso dulu, yo lai bana Islamnya tenda. Bawa mencari tahu keislamannya itu benar. Itu maknanya apa? Setiap muslim dan muslimah harus mementingkan aspek keimanan. Dengan apa? Dengan melihat zawahir, dengan melihat tanda-tanda yang bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa memang betul ada iman di dalam kalbunya. Jadi nikahkanlah dan menikahlah dengan alasan keimanan tersebut sebagai alasan utama. Walaupun Allah yang maha tahu dengan iman kita yang hakiki di dalam kalbu, tetapi kita disuruh oleh Allah untuk melihat alamat, tanda-tanda zahir dari keimanan tersebut. Fankihuhunna biizni ahlihinna, nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka. Ini menunjukkan bahawa tidak ada istilah mut'ah. Nikah mut'ah terbatas waktunya, tidak jelas rukun dan syaratnya, hanya dengan menyatakan
saya ingin bersenang-senang denganmu selama sekian, saya beri engkau sebegitu. Kemudian wanita menerima sah, entah ia walinya yang menghadiri, entah bagaimana, tak jelas. Apakah yang seperti itu nikah? Tidak. Fankihuhunna, nikahilah mereka itu dengan izin keluarga mereka. Wa atuhunna ujurahunna, dan berikan mereka mahar. Jadi ujur itu kemarin sudah kita jelaskan juga, jangan dimaknai upah. Kalau dimaknai upah, nanti dianggap bahwa menikah itu pemberian jasa, harus diimbali dengan jasa. Tidak begitu konsepnya. Kenapa? Karena sudah izin keluarganya. Wa atuhunna bil ma'ruf muhsanat, berikan dengan baik mahar mereka, muhsanat. Nah, kata muhsanat itu ghaira musafihat, itu menunjukkan apa? Bahwa itu pernikahan yang hakiki dengan ketentuan syariat, dengan ketentuan syariat. Jadi bukan dengan cara berzina. Ghaira musafihat, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam keadaan muhsanat, yaitu mencari wanita-wanita yang baik-baik, yang terlindung, yang terjaga dari perbuatan keji, dari perbuatan zina. Bukan wanita-wanita musafihat yang ingin menawarkan diri, ingin mendapatkan materi dengan imbalan melayani dengan cara yang tidak hak, dengan cara perzinaan. Itu bukan itu yang dimaksud. Muhsanat artinya afifat, wanita yang menjaga dirinya, ghairu musafiat, bukan penzina, wala muttakhidati akhdan, dan jangan pula yang punya simpanan. Rupanya kenapa? Karena sekarang terbukti wanita-wanita non muslim ternyata mereka biasa saja menerima siapa saja. Silakan, mau teman, mau ini dan berbagai macam, dan tidak menjadi keberatan bagi mereka, apalagi yang belum menikah, untuk tidur semalam dengan temannya dan berbagai macam. Jangan wanita seperti itu. Ya, perhatikan perangai mereka hari ini. Biasa saja. Sepertinya berganti-ganti pasangan itu hal yang lumrah saja bagi mereka. Nah, Al-Quran mengingatkan bahwa yang boleh dinikahi itu, yang pertama mukmin, yang kedua muhsanat, yang menjaga dirinya, yang menjaga kehormatannya, ghairu musafihat, bukan wanita yang suka berzina atau yang melakukan perzinaan. Wala muttakhidati akhdan, bukan yang punya teman rahasia, bukan yang punya piaraan, kata orang sekarang, berbagai macam. Berarti penyakit ini sudah dibaca oleh kita di dalam Al-Quranul Karim, dan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan semenjak turun ayat ini. Nah, sekarang fenomena itu terjadi di tengah masyarakat. Bukan laki-laki saja sekarang yang punya wanita simpanan. Tidak sedikit pula wanita yang punya laki-laki simpanan. Keduanya sama-sama keliru, sama-sama berbuat sifah, berbuat perbuatan keji, perzinaan. Nah, yang seperti itu tidak patut untuk menjadi pilihan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu muhsanat ghaira musafihat wala muttakhidat akhdan. Fa idza ahsinna fa in ataina, tapi kalau engkau temukan wanita itu awalnya baik-baik, tapi kemudian ternyata setelah itu mereka melakukan perbuatan zina dan berbagai macam. Karena dia budak, maka dia
sudah dia mendapat mahar separuh merdeka, tapi kalau dia melakukan kekejian itu, maka mereka hanya mendapat separuh lagi. Apa yang berdasarkan itu, mereka hanya mendapatkan separuh dari orang yang merdeka, wanita merdeka. Jadi mahar orang wanita merdeka jelas berbeda dengan budak. Jadi karena itu, pilihlah wanita yang betul-betul menjaga kehormatannya, dan bukan wanita yang mendedahkan kehormatannya. Kalau mereka akan lakukan itu, mereka hanya berhak mendapatkan separuh dari mahar yang biasa diterima oleh wanita merdeka. Dzalika liman khasyal 'anata minkum. Yang demikian itu tentu untuk orang yang khawatir akan sulit menjaga dirinya. Jadi pilihan memilih budak sebagai pasangan itu kalau apa? Kalau dia khawatir tidak akan bisa menahan diri jatuh kepada perzinaan. Jadi kalau kita tingkatkan, mau menikah, yang pertama wanita merdeka, yang kedua tahan diri, falyasta'fif. Kalau tidak mungkin juga menahan diri, menjaga kehormatan, ya sudah, pilihlah budak, tapi yang baik-baik. Jadi itulah 3 tingkatan. Nah sekarang budak tidak ada. Jangan jadikan pula orang budak. Yang perlu diingat. Terus bagaimana caranya? Untuk kondisi kekinian ada 2 pilihan. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang punya kemampuan untuk menikah, menikahlah. Man lam yastati', siapa yang tidak sanggup, ma'alaihi bis-shaum, hendaklah berpuasa. Innahu lahu wija, karena puasa itu untuk orang yang tidak mampu menikah tadi sebagai wija, sebagai benteng, bisa untuk menjaga dirinya, mengendalikan syahwatnya, membuat dia tidak melampaui batas-batas syariat. Nah kalau dulu ada 3 tingkatan, ada budak. Yang pertama, pilih wanita merdeka. Kalau tidak sanggup, yang kedua apa? Jaga diri dengan berpuasa dan lain. Kalau tidak juga, maka silakan nikahi budak. Sekarang bagaimana? Nah, sebagian orang sekarang salah jalan. Tidak bisa menikah, basuh tidak lama, akhirnya pergi ke tempat-tempat maksiat. Jadi tampaknya perilaku-perilaku yang berkembang di tengah masyarakat hari ini, jangan dikatakan tidak ada peringatan di dalam Al-Quranul Karim. Hari ini kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan karakter manusia, perangai manusia, kondisi sosial yang akan dilalui oleh manusia. Jadi kalau ada orang yang terkejut juga melihat yang seperti ini, berarti dia selama ini tidak membaca Al-Quranul Karim. Kalau tahu membaca, mungkin dia tidak memahaminya. Kalau dia faham, dia mungkin tidak melihat apa petunjuk syariat sebagai solusi dari masalah tersebut. Padahal Islam telah memberikan solusinya secara personal dan secara sosial ke masyarakat. Tinggal kita mengamalkan lagi. Nah, apakah kita tidak akan yakin juga? Apakah masih akan ragu juga bahwa Al-Quran inilah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? 14 abad lebih turun, dibacanya seluruh perangai manusia hari ini. Yang sekarang katanya sudah abad sekian. Generasinya sekarang sudah generasi Z dan berbagai macam. Ternyata perangai-perangai orang hari ini bisa kita temukan di dalam Al-Quranul Karim setelah kita merenungkan, mentadabburi. Wallahu a'lam.